Bismillah, Assalamualaikum. Hari ini kita mau share kegagalan dalam menanam ya. Jadi dalam berbisnis tanaman banyak juga kegagalan-kegagalannya. Entah dari tanamannya mati, kemudian dari pengirimannya. Nah, tapi yang ini salah satunya kegagalan ya. Ini salah satu kegagalan. Nih. Kalau kita lihat, ini ada fosil dari Ring of Fire. Nah, ini mati ya. Ya, penyebabnya karena terlalu cepat saya potong ya. Nah, tapi ini udah qadarullah ya. Ini mati. Kemudian ada beberapa juga tanaman kita yang mati, seperti contohnya yang ini. Nah, ini kalau ada yang nonton Gloriosum, ini adalah potongan yang ketiganya ya. Alhamdulillah masih sehat. Tuh, alhamdulillah ya, sudah tumbuh 2 tunas. Tapi yang potongan keduanya sudah mati ya. Ntar ya, saya cari fosilnya. Nih, potongan keduanya sudah mati. Saya nggak tahu ya kenapa. Mungkin ya kalau kita cari penyebabnya, boleh jadi ini karena terlalu lembab. Kemarin tuh beberapa hari hujan, jadi saya tidak bisa mengontrol kelembabannya, karena tempat untuk kita taruh tanaman, space-nya sudah habis ya. Nah, tapi nggak apa-apa, ini qadarullah, udah selesai. Dia ada kelihatannya memang ya mati ya. Nah, oke, ada beberapa lagi yang harganya juga cukup mahal ya. Kalau yang ini alhamdulillah kita sudah balik modal, dan sudah bukan balik modal sih, sudah lebih udah ada untungnya lah. Nah, kalau yang dan ini alhamdulillah masih ada sisa ya, yang mudah-mudahan dia bisa hidup dengan baik ya. Nah, kita mau nunjukin juga yang gagal lagi ya, yang gagal. Ini yang juga hampir gagal. Ini adalah Aglonema goliath. Nah, kita memang banyak banget gagal di Aglonema. Karena Aglonema ini sangat rentan ya, apalagi yang warnanya merah-merah. Nah, ini goliath kemarin sudah hampir mati. Saya sudah nggak tahu mau diapain, tapi akhirnya saya pakai air aja, karena sudah ganti media tanam berapa kali dan terus memburuk. Nah, ketika saya taruh di dalam air, alhamdulillah sudah keluar 2 tunas. Ini juga salah satu kegagalannya. Ini Aglonema Sundrop ya, tapi alhamdulillah ini sudah tumbuh tunasnya ya. Tuh, kemarin kena bakteri sampai saya potong, kemudian sudah tumbuh tunas. Ini sudah sebulan tunasnya. Mungkin bisa jadi gagal ya, bisa juga gagal ya. Nah, tuh bisa gagal juga nih. Tapi mudah-mudahan tumbuh. Kalau kita lihat dari lama waktunya dia untuk tumbuh si tunas ini kayak gagal, karena sebelumnya saya juga pernah punya yang Romantic Love juga gagal ya, gagal mati, sudah keluar tunas mati. Nah, ini salah satu kegagalan. Memang sangat riskan kalau Aglonema, dari media tanam, dari cuaca, dari bakteri, banyak yang harus kita perhatikan ya. Nah, nanti saya akan nunjukin lagi yang kegagalan kita. Nah, ini juga salah satu yang gagal kayaknya ya. Ini karena saya lihat bonggolnya sudah lembek. Ini adalah Philodendron tricolor.
Nah, sudah lama dia tidak muncul lagi daunnya. Nah, kalau kita lihat ini sudah busuk ya bonggolnya. Nah, ini penyebabnya mungkin terlalu lembab atau memang media tanamnya nggak cocok. Saya pilih moss kemarin, tapi mungkin ada bakteri juga, mungkin ada apa gitu, saya nggak tahu ya. Ini kayaknya sudah 70% gagal. Nah, terus ada juga ini. Nah, ini potongan dari citricolor juga. Kemarin sudah ada akar, terus akarnya busuk. Nah, sini mudah-mudahan dia bisa selamat ya. Karena kalau kita lihat dari penampakannya tuh ada busuk ya. Tapi mudah-mudahan dia bisa selamat karena saya lihat daunnya masih bagus ya ini. Nah, terus kita juga pernah gagal di Syngonium. Ini perfection ya. Nah, sebelumnya ketika saya beli memang harganya relatif murah ya. Saya lupa mengecek akarnya. Rupanya si Syngoniumnya nggak ada akar, jadi saya beli 4, rupanya 1, 2 nggak ada akar. Dan alhamdulillah yang sudah kira-kira 90% mati, tapi tiba-tiba dia keluar akar dan sudah hidup seperti ini. Nah, dalam kita berbisnis tanaman ini juga kita harus teliti ketika kita membeli, kita harus ngecek akar juga. Tapi kalau kalian nanti dapat tanamannya memang tidak ada akar, ya udah maafkan aja penjualnya. Karena semakin kita maafkan, insya Allah rezeki kita semakin bagus ya. Karena kalau kita sesali juga, kita komplain, ya menurut saya nggak ada gunanya juga. Saya lebih cenderung untuk memaafkan kalau memang ada penjual yang menjual ke saya tuh nggak pakai akar. Terus pernah juga kasus ya, tanaman yang kita kirimkan mati ya, atau nggak mati, sekarat ya, karena waktu perjalanan. Jadi ya kita mau nggak mau bertanggung jawab ya, tanggung jawab. Walaupun pada dasarnya kita sudah sepakat awalnya, tapi nggak apa-apa, kita tanggung jawab juga. Ada juga kita ganti full payment sampai dengan ongkos kirimnya. Ya di situ juga ada kerugian, tapi dengan kita ikhlaskan, insya Allah Allah akan ganti di tempat yang lain. Kita juga sering tuh gagal ketika menanam keladi. Ini kita lihat nih, ini mungkin udah kosong, sudah umbinya juga sudah nggak ada. Ini juga mungkin ada beberapa juga yang berhasil ya, tuh anak-anakan. Nah, tuh ya. Nah, ada satu yang agak besar juga kerugiannya ya. Ntar saya tunjukin ya. Ini ada salah satu kegagalan yang lumayan besar ya kerugiannya. Ini adalah crimson ya, crimson Calathea crimson yang warna ungu. Nah, ini sih ada kesalahan kita juga, ada kesalahan dari tempat kita membeli juga. Saya beli di luar kota, kemudian packingnya kurang baik ya. Mungkin di perjalanan entah overheat atau gimana, panas, sehingga daunnya hampir semua layu, tinggal beberapa daun aja. Kemudian kami putuskan untuk saya cutting, saya potong-potong jadi 3 bagian. Dan hasilnya seperti ini ya, tidak ada yang selamat, dan mudah-mudahan ini
ada harapan, tapi kayaknya kita cek ya. Ini bonggolnya masih keras, tapi akarnya kayaknya nggak banyak yang aktif ya. Nah ini lumayan, pada saat itu harganya masih tinggi ya, saya beli sekitar 700-an ribu. Nah tapi gagal ya. Nah dalam kita berbisnis tanaman ini sangat wajar ada kegagalan, mungkin ditipu dari yang ketika kita membeli mungkin ya tidak ada akar, atau mungkin ketika pengiriman jadi rusak, ya sangat wajar. Tapi yang pasti kita tuh jangan cepat putus asa ya. Kita terus mencoba lagi, propagasi terus yang masih bagus, kita propagasi, kita perbanyak terus, jangan menyerah. Kenapa? Ketika kita menyerah, kita menyesal, kita marah-marah sama yang mengirim, dampaknya juga buruk bagi motivasi kita ya. Kita juga jadi kurang semangat. Jadi sebaiknya ketika memang kita ditipu atau memang qadarullah dalam perjalanan tanamannya itu rusak, ya kita maafkan saja, dan insya Allah akan ganti yang lebih baik ya. Allah akan ganti yang lebih baik. Nah ini terbukti ya, setelah kita menerapkan pola seperti itu, alhamdulillah yang kita lakukan selalu mudah ya, dan keuntungan insya Allah alhamdulillah juga terus datang. Nah itu kita lihat juga ini ya, ada juga salah di pengiriman. Nah, karena packingnya kurang baik ya, kardus, pakai kardus, jadi kardusnya mungkin terhimpit-himpit sehingga dia patah-patah si backladinal. Udah lama kita piara dan sampai saat ini belum layak untuk dijual ya. Sudah mungkin 2 bulan atau 3 bulan nih belum layak kita jual. Kita rawat saja, mudah-mudahan nanti dia sehat kembali dan bisa kita jual. Nah makanya saya selalu berpesan kepada istri saya untuk ketika packing tanaman itu diupayakan semaksimal mungkin ya. Nah kita memilih untuk memakai paralon yang lebih keras ya, karena kalau kita pakai kardus kita tidak tahu di jasa pengirimannya itu perlakuan paket kita seperti apa. Jadi untuk lebih amannya kita optimalkan dari sisi paketing kita. Nah alhamdulillah selama ini belum ada masalah dari sisi paket kita ya. Bahkan kita kalau misalnya kira-kira tanamannya terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk kita paketkan dengan aman, kita lebih memilih untuk tidak mengirimkan tanamannya. Nah, kemudian ini juga karena kelalaian kita ya. Padahal formnya kemarin sudah baik, tapi kita kurang perhatian dengan matahari kemarin. Rupanya matahari sangat terik sehingga si green Kongo ini daunnya terbakar ya, bakar matahari. Nggak apa-apa, qadarullah sudah kejadian seperti ini, dan kita bersyukur tanamannya masih sehat ya, tapi ya belum bisa untuk kita jual. Nah itu beberapa kegagalan ya. Tapi kalau kalian yakin, kalian memang passion di dalam berbisnis tanaman, kalian itu jangan menyerah ya. Walaupun mungkin sekali 2 kali gagal, memang ada ketika awal-awal kita build ya, kegagalan-kegagalan yang jumlahnya
jutaan, mungkin kita sedikit shock ya, kayaknya ini bukan jalan yang tepat. Tapi kebetulan istri ya yang berbisnis tanaman, istri ya, dia terus semangat. Dan nggak lupa kita berdoa juga, karena tanaman ini adalah benda hidup ya, ini makhluk Allah. Ini sangat mungkin ya untuk bisa hidup, bisa mati. Kita potong, dia selamat. Intinya kita harus pelajari juga ilmunya, ilmu tentang tanaman ini, dari mulai pemupukannya, dari mulai media tanamnya, dari mulai cara memotongnya, sehingga kita punya ilmu dalam merawatnya. Jangan dia tiba-tiba mati tanpa rawatan. Oke, jazakumullah khairan yang udah nonton videonya ya. Nah, ini raknya udah, bukan rak sih, tempat taruhnya udah pada kosong ya. Kemarin banyak yang kita kirim ke luar pulau ya. Alhamdulillah barang-barangnya semua udah sampai. Nah, saya juga ingin terus menyemangati buat rekan-rekan yang lagi berbisnis, apapun bisnisnya, jangan pernah menyerah, terus berjuang. Saya tahu ini kondisi pun lagi sulit ya, kita menghadapi COVID-19 ya. Saya tahu daya beli juga menurun, tapi teruslah berusaha dan yakinlah Allah adalah Maha Pemberi rizki. Yakinlah dan terus berusaha. Insyaallah Allah akan membukakan, akan memberikan rizki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita terus yakin dan jangan lupa berdoa. Oke, makasih yang udah nonton videonya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah melancarkan usaha-usaha kita dan menjaga kita selamat di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.